Halo guys, pernah berpikir gak sih kalian bagaimana Islam menjaga kestabilan ekonomi dan bagaimana Islam membangun peradaban ekonomi yang adil dan sejahtera, bukan hanya untuk segelintir orang saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, di video kali ini gue akan membahas sedikit mengenai stabilitas ekonomi dan pembangunan dalam Islam. Makanya tonton sampai habis. Stabilitas ekonomi dalam pandangan Islam itu seperti apa sih? Nah, stabilitas ekonomi menurut Islam bukan sekedar tentang naik turunnya angka pertumbuhan atau kondisi pasar yang tidak fluktuatif. Tapi lebih dari itu, stabilitas dalam Islam adalah keseimbangan antara keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberkahan ekonomi. Nah, Islam juga menjaga stabilitas ekonomi dengan adanya melarang riba. Karena riba hanya menguntungkan satu pihak saja, yang kaya dan menindas yang miskin, seperti itu. Islam juga melarang gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau penipuan. Ini untuk memastikan keadilan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi. Dan yang paling penting, Islam mewajibkan zakat, infak, dan sedekah sebagai sistem distribusi kekayaan yang adil. Ini adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kemiskinan ekstrim. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan fisik atau materi. Pembangunan ekonomi yang Islam harus mencakup setidaknya 3 hal. Yang pertama, membangun manusia sebagai subjek utama ekonomi, yaitu manusia yang berakhlak amanah dan bertanggung jawab. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai spiritual, bukan sekedar mengejar profit, tapi juga menghindari yang haram dan merugikan. Yang ketiga, membangun ekonomi dalam Islam tujuan untuk mewujudkan falah, yaitu berhasilan dunia akhirat. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional. Ciri-ciri pembangunan ekonomi Islam seperti apa sih? Pembangunan ekonomi Islam memiliki ciri khas yang sangat penting. Yang pertama, berbasis etika dan moral. Tidak boleh ada eksploitasi, kecurangan, atau penindasan. Yang kedua, pro keadilan sosial, kekayaan, dan tidak boleh terputar hanya di kalangan orang kaya saja. Harus ada pemerataan dan keadilan dan masalah umat. Contohnya wakaf produktif yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, bahkan pembangunan ekonomi lokal. Namun tentu saja ya, ada tantangan besar di antaranya adalah dominasi sistem kapitalis yang mengejar keuntungan saja tanpa batas, serta rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat. Maka dari itu, Islam menawarkan solusinya. Yang pertama, memperkuat lembaga keuangan syariah agar bisa menjadi alternatif yang adil dan halal. Yang kedua, membudayakan sedekah dan zakat sebagai bagian dari gaya hidup dan pendistribusian kekayaan. Yang ketiga, membangun kesadaran kolektif bahwa ekonomi bukan hanya soal materi saja, tapi juga soal amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat sekalian, stabilitas ekonomi dan pembangunan dalam Islam adalah konsep yang lengkap, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga menyucikan harta dan jiwa. Maka dari itu, kita membangun ekonomi yang adil, stabil, dan berkah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi, dan menyebarkan kebaikan.